Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukunna? Insyaallah kalian bikhair. Mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dalam keadaan sehat. Bisa belajar walaupun dengan online. Kita sampai subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 6, halaman 94 sampai halaman 100 ya. Tentang musyawarah materi PPKN untuk bahasa Indonesia tentang mencari informasi dalam teks, dan untuk SPDP karena tadi tidak kita pelajari. Nah, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian perhatikan kegiatan pada gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti gambar di samping? Ya, kegiatan seperti gambar itu biasanya dilakukan ketika kalian bersekolah seperti biasa di awal tahun ajaran. Biasanya kalian akan memilih ketua kelas dan pengurus kelas secara musyawarah. Nah, di hadapan kalian ini adalah gambar musyawarah untuk memilih ketua kelas dan pengurus-pengurus kelas. Musyawarah itu apa? Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut. Musyawarah itu terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena musyawarah merupakan penerapan dari Pancasila, yaitu sila keempat. Nah, nilai pertama yang ada di dalam musyawarah adalah nilai kebersamaan. Karena dalam bermusyawarah kita harus duduk bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ada. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Di sini dalam mengemukakan pendapat kita harus secara sopan ya, dan tidak boleh mengemukakan pendapat dengan cara memaksa. Jadi harus dengan sopan. Kemudian, nilai menghargai pendapat orang lain. Di sini, ketika ada orang lain yang sedang berbicara, sedang mengemukakan pendapatnya, kita tidak boleh menyela orang tersebut dan menjelek-jelekan pendapatnya. Kita harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang yang sedang berbicara. Kemudian, nilai yang selanjutnya adalah nilai jiwa besar serta lapang dada, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah itu harus sesuai dengan kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri atau kepentingan golongan tertentu. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak memberatkan satu pihak. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Jadi ini ya ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Apa saja sih prinsip-prinsip musyawarah itu? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, prinsip musyawarah adalah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian, musyawarah juga berprinsip untuk mengutamakan kepentingan umum. Kemudian, dalam musyawarah juga kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Jika prinsip-prinsip musyawarah ini dilaksanakan, maka segalanya akan berjalan dengan baik. Nah, berikut adalah tata cara dan persyaratan dalam musyawarah. Yang pertama, perhatikan panahnya ya. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi kalau belum hadir ya musyawarah belum bisa dimulai. Kemudian yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum.
Quorum itu adalah jumlah minimal peserta dari musyawarah tersebut. Jadi harus sampai jumlah minimal pesertanya, baru musyawarah bisa dimulai. Kemudian dalam musyawarah, di sini ada susunan kepanitiaan. Minimal ada ketua, ada notulis, dan ada peserta musyawarah. Itu yang paling minimal. Kemudian, setiap peserta musyawarah berhak untuk menyampaikan pendapat. Boleh menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kemudian, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan pepercahan, dan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi, dalam bermusyawarah, tata cara dan persyaratan ini harus dilakukan supaya musyawarah dapat berlangsung dengan baik. Nah, berikut adalah cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Yang pertama nih, ketika kamu ingin berpendapat dalam musyawarah, kamu harus mengacungkan tangan sebagai tanda izin untuk bicara. Setelah mengacungkan tangan, kamu baru berbicara setelah dipersilakan. Jadi jangan langsung berbicara, tapi tunggu dipersilakan, baru kamu berbicara. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang berbicara, kamu harus tunggu sampai yang bicara itu selesai. Supaya apa? Supaya bisa terdengar pendapatnya. Kalau saling berbentrok berbicara, tidak akan bisa terdengar pendapatnya. Jadi harus saling menunggu supaya pembicaraannya dulu selesai, baru kamu berbicara. Kemudian yang keempat adalah bersikap sopan. Ya. Dan yang kelima, dalam berpendapat itu usahakan suaranya cukup jelas, ya. Rangkuman halaman 100, ya. Bagaimana faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan manusia? Yang kedua, penyakit-penyakit tentang alat pernapasan, nah, termasuk asma dan sebagainya. Properti tari sekedar info sedikit. Yang selanjutnya adalah pengelolaan usaha dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk evaluasi, halaman 96 mencari informasi dalam teks, yaitu jawablah pertanyaan, ya, dan ayo menulis. Halaman 96 sampai 97, ya. Terus halaman 99 dan evaluasi 2. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lakukan sesuatu dengan teliti, jujur, dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.